Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Livia, NPM 1901010074, kelas PAIG semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Metro Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa soal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Selanjutnya yaitu soal yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangatlah memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Adapun konsep-konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum ini merupakan perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya, yaitu siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir dengan cara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Nah, dalam konsep asesmen kompetensi ini, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstrakkan maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya, sehingga mereka bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi nilai penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya. Stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Selanjutnya yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tertinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti
akan menjadikan puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Nah, pada abad ini sangat diperlukan paradigma dalam belajar dengan melakukan perubahan atau reformasi dalam pembelajaran guna mencari cara-cara terbaru yang lebih efektif dalam pembelajaran. Nah, disinilah tuntutan peran aktivitas guru untuk menentukan serta melaksanakan kinerja yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini adalah tantangan yang dapat dibilang tidak hanya berfokus pada yang diajarkan, tetapi juga dengan cara pengajarannya yang mana pendidikan tersebut sendiri didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masa depan. Dunia pendidikan sebagai suatu subsistem kehidupan masyarakat perlu menyikapi dengan terbuka berbagai inovasi yang ada dalam dunia pendidikan maupun yang terjadi dalam bidang kehidupan lainnya sebagai upaya untuk mengintegrasikannya agar dapat dicapai suatu kondisi pendidikan yang tidak tertinggal dengan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat akumulasi inovasi. Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kajian pembelajaran inovasi memasuki era pendidikan 4.0 merupakan tuntutan dalam dunia pendidikan yang merupakan suatu keharusan untuk selalu mencermati perubahan-perubahan yang terjadi untuk menghadapi industri 4.0 ini. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Jadi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Nah, pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyikapi siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun ilmu strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center, yaitu guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Yang kedua yaitu adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasanya hanya dipandang dari angka yang diperoleh, yaitu seperti peringkat kelas. Nah, ini menandakan prestasi yang didapatkan siswa. Nah, tanpa disadari manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda. Yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter atau PKK. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Nah, penanaman karakter tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Penguatan pendidikan karakter atau PKK merupakan kelanjutan dan revitalisasi dari pendidikan karakter di tahun 2010. PKK dinilai penting dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa PKK memiliki peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global dan membentuk etika pada siswa. Kunci penerapan PPK terletak pada pembiasaan diri di sekolah. Guru memiliki peranan besar dalam penanaman pendidikan karakter. Nah, yang keempat yaitu melek teknologi. Nah, di era revolusi industri ini menuntut sebagian besar mahasiswa atau sebagian besar siswa untuk
tahu tentang teknologi. Nah, dalam pembelajaran ini memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru. Nah, dan sebaiknya guru pun mampu memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Selain itu, pencarian bahan ajar guru bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sudah ada dan mendukung, semisal blogger. Nah, hal ini dapat membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan. Yang kelima yaitu menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu soal yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pada perkembangan industri 4.0 ini banyak sekali terjadi perubahan yang sangat signifikan. Salah satu diantaranya yaitu perubahan dalam media pembelajaran dalam zaman di era 4.0. Media pembelajaran ini lebih banyak menggunakan teknologi dikarenakan jika menggunakan teknologi yang lebih irit dan praktis dalam hal waktu, misalnya, dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Pada era ini lebih ditekankan pada media pembelajaran berbasis teknologi internet. Selain siswa, guru juga harus memahami adanya teknologi agar guru dapat mengembangkan atau menyimbangi di era 4.0 ini. Misal, siswa belajar dari YouTube atau bisa mengakses dari berbagai web yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Di samping itu, guru juga memaparkan sebuah video yang ditayangkan menggunakan proyektor yang dihadapkan siswa, agar siswa itu mudah memahami, menangkap, dan mengingat pelajaran Al-Quran hadis tersebut. Nah, di dalam suatu sekolah juga bisa menerapkan sebuah sistem e-learning, yaitu e-learning management system atau bisa disebut dengan LMS. Di LMS siswa lebih praktis dalam pembelajarannya dan dapat belajar di mana saja. Mengingat kondisi seperti ini diharuskan siswa mampu memahami apa itu LMS dan tepat dalam melakukan sebuah pembelajaran. LMS atau e-learning dapat diakses dimanapun. Salah satunya yaitu di rumah masing-masing siswa. Siswa hanya membuka laptop atau HP yang dimilikinya untuk membuka akses e-learning yang sudah dibagikan oleh gurunya. Maka dari itu, menggunakan strategi teknologi berbasis internetlah yang dapat mengimbangi era 4.0 saat ini, mengingat kondisi COVID-19. Berikut ini merupakan contoh dari media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya di era 4.0, yaitu berupa slide presentasi yang didesain secara menarik dan bagus dengan warna-warna yang cantik sehingga siswa dapat mempelajarinya dengan mudah. Selanjutnya yaitu soal kelima. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Nah, Al-Quran hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan peluasan kajian dari pembelajaran Al-Quran hadis. Namun, dengan mewabahnya virus COVID-19 ini, telah terciptanya kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran yang perlu menjaga jarak atau biasanya yang disebut dengan social distancing, karantina, isolasi, sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena COVID-19.
Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Alhamdulillah, video tersebut merupakan penjelasan jawaban UTS mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Nah, apabila ada salahnya dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.